Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat PKK kelas 29. Berikut video tutorial penggunaan rekam medis elektronik di PKK kelas 29. Untuk mengakses aplikasi rekam medis elektronik ini, buka browser Chrome, Edge ataupun Firefox dan lainnya, lalu ketikkan alamat rme.bkk9.net, maka akan muncul halaman login untuk masuk ke aplikasi rekam medis elektronik BKK 9. Terdapat 3 akses pengguna dalam aplikasi rekam medis elektronik ini. Yang pertama, akses sebagai petugas pendaftaran. Yang kedua, akses sebagai tenaga medis, yakni dokter dan perawat. Kemudian yang ketiga, akses sebagai administrator, yaitu untuk memanage user account yang ada di aplikasi rekam medis elektronik ini. Baiklah, untuk yang pertama kita coba masuk untuk akses petugas pendaftaran. Masukkan username dan password. Setelah login berhasil, akan muncul halaman dashboard yang berisi tentang informasi aplikasi rekam medis elektronik. Kemudian ada informasi tentang pasien yang sudah berkunjung atau yang sudah dilayani di BKK kelas 29 pada hari ini, dan kumulatif pasien yang terkumpul pada bulan ini. Untuk melakukan pendaftaran pasien, klik menu IMR, kemudian klik menu pendaftaran. Di sini akan muncul fill untuk pencarian data pasien. Untuk pencarian bisa mengetikkan nomor MR, NIK, atau nama pasien. Pada saat pencarian akan muncul data pasien yang akan kita cari, yang akan kita daftarkan ke RME ini. Kemudian di sebelah kanan tabel ada tombol aksi. Klik tombol aksi tersebut untuk melakukan pendaftaran. Lalu pada jenis layanan, pilih jenis layanan akan diterima oleh pasien. Ada vaksinasi dan kegawat daruratan. Jika kita pilih vaksinasi, maka akan muncul jenis vaksin yang akan diterima oleh pasien tersebut. Pilih jenis vaksin, kemudian klik daftar. Jika pendaftaran berhasil, maka akan muncul di list pendaftaran nama pasien yang kita daftarkan tadi. Jika pasien merupakan pasien baru, pada file ini terdapat tombol berwarna hijau untuk melakukan penambahan data pasien. Klik tombol tersebut, kemudian akan muncul data-data pasien yang harus diisi, berupa nomor induk kependudukan, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, pekerjaan, agama, status perkawinan, golongan darah, dan lain-lain. Kemudian alamat saat ini, kemudian kontak dan keluarga yang bisa dihubungi. Tanda berwarna merah harus diisi. Jika tidak diisi, maka pendaftaran akan gagal, seperti berikut. Lengkapi isian. Maka setelah isian dilengkapi, sama seperti data sebelumnya, akan muncul di list data
list pendaftaran. Demikian untuk pendaftaran pasien. Untuk tahap selanjutnya berada di akses dokter atau akses medis dokter dan perawat untuk dilakukan proses pengkajian dan pemeriksaan. Lanjut ke tahap kedua untuk pengisian medical record elektronik DKK Temilahan. Untuk tahap kedua kita masuk ke akses tenaga medis, yaitu dokter atau perawat. Masuk loginnya. Setelah masuk login, akan muncul halaman dashboard seperti biasa. Berikan informasi-informasi tentang rekan medis ini. Kemudian untuk prosesnya, masuk ke menu EFR, kemudian pilih daftar pasien booking. Di sini akan muncul data pasien yang telah didaftarkan pada saat di pendaftaran sebelumnya, pada tahap sebelumnya. Kemudian dokter akan memilih pasien mana yang akan diperiksa atau dikaji. Pilih salah satu, akan muncul form pengisian pengkajian atau SOAP. Di sini kita isi fil-fil yang bertanda merah, wajib diisi. Untuk dokter, klik nama dokter, nama perawat, kemudian anamnesanya, tekanan darah, nadi, suhu, pernapasan, pemeriksaan fisik jika ada, diagnosa, kemudian terapi yang diberikan kepada pasien, kemudian ada status layak atau tidak layak mendapatkan vaksin. Ada juga nomor batch vaksin. Untuk khusus vaksin ini ada formulir penapisan. Formulir ini harus diisi dengan mengklik tombol formulir penapisan yang ada di atas form. Klik tombol ini, kemudian lakukan penapisan atau screening terhadap pasien. Lalu klik simpan. Akan muncul tanda centang di sebelah tombol formulir penapisan ini. Kemudian setelah semuanya terisi dengan lengkap, maka data bisa disimpan. Di bawah ini bisa kita lihat adalah data rekam medis pasien sebelumnya yang pernah diperiksa di klinik DKK Temilahan ini. Kemudian klik tombol simpan untuk menyimpan data diagnosa. Setelah data berhasil disimpan, maka muncul di tabel di bawah, tabel pasien yang dilayani. Demikian untuk tahap pengisian pemeriksaan pada akses tenaga medis, yakni dokter dan perawat. Untuk melihat data pasien yang sudah dilakukan pemeriksaan atau yang sudah dilayani, kita bisa masuk ke menu laporan, pilih laporan kunjungan pasien, lalu pilih data mulai dari tanggal. Bisa
berdasarkannya dari tanggal 6 ke tanggal saat ini, maka akan muncul data pasien yang sudah dilakukan perjalanan atau sudah diperiksa. Demikian untuk laporan BKKT Milahan ini.